Sepak bola bukan sekedar olahraga, apalagi ini berbicara tentang Timnas Senior Indonesia. Harga diri bangsa. Bicara soal hukum alam. Alam bekerja dengan mekanisme yang sangat jelas tanpa disadari. Jika sesuatu berkembang ke arah yang lebih baik, maka biarkan ia tumbuh. Jangan malah dihancurkan begitu saja. Tapi inilah yang terjadi pada Timnas Indonesia. Di era Sintayong, sepak bola Indonesia mengalami kemajuan yang sangat pesat, tapi entah kenapa malah dihentikan begitu saja. Dan hasilnya, dibantai Australia 1-5. Kalau dirasional, ini sudah jelas-jelas blunder besar. Dan siapa yang paling bertanggung jawab? Erick Thohir. Kenapa Sintayong harus diputus kontraknya? Jawabannya menggelikan. Erick Thohir mengganti Sintayong dengan alasan yang tak pernah dijelaskan secara transparan. Yang beredar di media, katanya Sintayong terlalu keras, terlalu disiplin dalam latihan maupun pertandingan-pertandingan resmi. Dan ditambah lagi, rumor mengenai Sintayong tidak disukai beberapa pemain. Ditambah lagi, ada kendala bahasa karena dia kurang pasti berbahasa Inggris. Nah, apa bisa alasan mengenai Sintayong yang terlalu keras, disiplin, dan kendala bahasa Inggris kurang fasih bisa diputus kontraknya begitu saja setelah semua pencapaian Sintayong selama ini untuk Timnas Indonesia? Dan pemecatan Shin Tae-yong (STY) sebagai pelatih Timnas Indonesia pada Januari 2025 menimbulkan berbagai spekulasi mengenai alasan dibalik keputusan tersebut. Ketua Umum PSSI, Erick Thohir, menjelaskan bahwa keputusan ini didasarkan pada evaluasi menyeluruh terhadap kebutuhan tim nasional dalam upaya mencapai target lolos ke Piala Dunia 2026. Beberapa alasan utama yang disampaikan oleh Erick Thohir meliputi 1. Komunikasi yang kurang efektif. STY menghadapi kendala bahasa karena tidak fasih berbahasa Indonesia maupun Inggris, sehingga komunikasi dengan pemain dan staf menjadi kurang optimal. 2. Implementasi, strategi dan program. Diperlukan kepemimpinan yang mampu menerapkan strategi yang telah disepakati dengan pemain, serta mengimplementasikan program secara efektif untuk meningkatkan performa tim. Meskipun ada spekulasi mengenai metode latihan Sintayong yang dianggap terlalu keras dan disiplin, serta ketidakpuasan beberapa pemain, alasan resmi yang disampaikan PSSI lebih menekankan pada aspek komunikasi dan implementasi strategi. Keputusan ini diambil dengan harapan dapat membawa perubahan positif bagi Timnas Indonesia dalam mencapai target yang telah ditetapkan. Tapi apa yang terjadi? Setelah Sintayong dan anak didiknya bisa menahan imbang Australia dengan skor 0-0, kini malah kalah telak dengan skor 1-5 setelah dipegang Kluivert. Lalu apa yang menjadi alasan Erick Thohir memilih Patrick Kluivert sebagai pengganti Sintayong? Dan apa prestasi Patrick Kluivert sehingga dia dipilih oleh Erick Thohir menggantikan Sintayong? Menurut Ketua Umum PSSI, Erick Thohir memiliki beberapa pertimbangan dalam menunjuk Patrick Kluivert sebagai pelatih baru Timnas Indonesia menggantikan Shin Tae-yong. Alasan-alasan tersebut meliputi 1. Pengalaman dan reputasi internasional. Kluivert adalah legenda sepak bola Belanda yang pernah bermain untuk klub-klub besar seperti Ajax Amsterdam, FC Barcelona, dan AC Milan. Selain karier bermainnya yang gemilang, ia juga memiliki pengalaman melatih tim nasional Curaçao dan Kamerun, serta pernah menjabat sebagai direktur olahraga di Paris Saint-Germain dan kepala pendidikan di Akademi FC Barcelona. 2. Kesesuaian budaya dan komunikasi. Dengan banyaknya pemain timnas yang memiliki latar belakang Belanda, Erick Thohir menilai bahwa Kluivert dapat lebih mudah beradaptasi dan membangun komunikasi yang efektif dalam tim. 3. Kemampuan mengelola ruang ganti. Erick Thohir menekankan pentingnya manajemen ruang ganti yang baik. Pengalaman Kluivert di berbagai peran kepelatihan dianggap dapat membantu menciptakan atmosfer tim yang solid dan harmonis. Dengan kombinasi pengalaman internasional, pemahaman budaya, dan kemampuan manajerialnya, Kluivert diharapkan dapat membawa Timnas Indonesia mencapai target lolos ke Piala Dunia 2026. Tunggu dulu, alhasil debut pertama Kluivert dengan Timnas Indonesia
Timnas kita kalah telak dari Australia dengan skor 1-5. Apa tanggapan dari Erick Thohir? Dan beredar rumor bahwa Kluivert tidak pernah punya prestasi dan punya banyak hutang akibat hobi berjudinya. Inilah tanggapan dari Erick Thohir mengenai kekalahan telak Timnas Indonesia dari Australia dengan skor 1-5 pada 20 Maret 2025. Erick Thohir hanya menyampaikan dukungannya kepada tim. Melalui akun Instagramnya, Erick menulis, "Saya tetap dukung tim nasional sepak bola Indonesia di saat kalah ataupun menang, karena saya mencintai bangsa ini seutuhnya." Ia menekankan komitmennya untuk terus bekerja keras membangun tim nasional agar dapat menembus Piala Dunia dan mengajak para pemain untuk tetap optimis dengan menambahkan, "Kepada para pemain, tetap tegakkan kepala kalian. Peluang itu masih ada." Dan mengenai rumor terkait Patrick Kluivert yang disebut tidak memiliki prestasi dan memiliki banyak hutang akibat hobi berjudi, perlu diperhatikan beberapa hal. Prestasi kepelatihan. Patrick Kluivert, mantan striker timnas Belanda, memiliki pengalaman melatih sebagai asisten pelatih tim nasional Belanda dan kepala pelatih tim nasional Curaçao. Meskipun karier kepelatihannya belum menunjukkan prestasi gemilang, PSSI berharap pengalaman dan kepemimpinannya dapat membawa perubahan positif. Rumor hutang dan kasus judi. Pada tahun 2012, Kluivert dilaporkan terlibat dalam aktivitas perjudian yang menyebabkan hutang sekitar 1 juta euro. Namun Kementerian Kehakiman Belanda menyatakan bahwa Kluivert tidak terlibat dalam pengaturan skor. Saat ditanya mengenai hal ini, Kluivert memilih untuk tidak membahasnya dengan mengatakan, "Saya di sini untuk bicara tentang hal sepak bola." Selain itu, PSSI telah menegaskan bahwa Kluivert bersih dari kasus judi dan hutang 16 miliar, memastikan tidak ada pelanggaran yang dilakukan oleh Kluivert. Nah, dengan demikian, meskipun ada rumor mengenai masa lalu Kluivert, PSSI telah melakukan klarifikasi dan memastikan bahwa tidak ada pelanggaran yang dilakukan olehnya. Kemudian, apakah pemilihan Kluivert dan pemecatan Sinteyong ada hubungannya dengan unsur politik dan pemerintahan? Dan ternyata berdasarkan informasi yang tersedia, tidak ada indikasi bahwa pemecatan Shin Tae-yong, STY, dan penunjukan Patrick Kluivert sebagai pelatih timnas Indonesia terkait dengan unsur politik atau pemerintahan. Keputusan tersebut diambil oleh PSSI berdasarkan evaluasi internal terhadap kinerja tim nasional. Alasan utama pemecatan STY meliputi kebutuhan akan kepemimpinan yang lebih kuat, komunikasi yang efektif, dan implementasi strategi yang lebih baik untuk mencapai target lolos ke Piala Dunia 2026. Penunjukan Patrick Kluivert sebagai pengganti didasarkan pada pengalamannya di kancah sepak bola internasional dan harapan bahwa ia dapat membawa perubahan positif bagi timnas Indonesia. Tidak ditemukan bukti yang menunjukkan bahwa keputusan-keputusan ini dipengaruhi oleh faktor politik atau campur tangan pemerintah. Semoga setelah kekalahan telak 1-5 timnas Indonesia dari Australia pada 20 Maret 2025 menjadi momen refleksi bagi pelatih Patrick Kluivert dan para pemain. Kluivert mengakui bahwa kegagalan penalti pada menit ke-16 mempengaruhi mental tim. Namun ia menekankan pentingnya belajar dari pengalaman ini untuk pertandingan selanjutnya. Ketua Umum PSSI, Erick Thohir, menunjukkan dukungan penuh dengan menemui tim pelatih untuk memastikan kesiapan menghadapi laga berikutnya melawan Bahrain. Para pemain juga bertekad bangkit dan fokus mempersiapkan diri untuk pertandingan penting tersebut. Pertandingan melawan Bahrain menjadi krusial dalam upaya Indonesia menjaga peluang lolos ke Piala Dunia 2026. Dukungan dan evaluasi dari berbagai pihak diharapkan dapat memotivasi tim untuk tampil lebih baik dan meraih hasil positif.